Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Semangat ya? Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum kegiatan ini kita mulai, malah kita menundukkan kepala. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kuasanya kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Bapak Ibu hebat yang saya banggakan. Terima kasih memenuhi undangan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Dulunya angkatan 9 karena parkir jadi angkatan 10 Bapak Ibu. Jadi materi kita yang harus saya sosialisasikan, saya inisiasikan ke sini, ya pokoknya seminisasi lah, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Ini menarik Bapak Ibu. Mungkin nanti dalam pemaparan saya ada pro dan kontra pasti di dalam hati. Tapi ayo kita sama-sama untuk saling belajar dan nanti bisa dikasih masukan dan sanggahan. Kenapa kok demikian? Baik, Bapak Ibu, konsep utama budaya positif, konsepnya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa saja? Perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, dan keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Ada pertanyaan, ini Pak, ini nggak asing kok. Padahal di PMM saya sering mengerjakan ini, ya kan? Ya mungkin kita belum maksimal saja. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah melaksanakan di PMM, bahkan sesuai dengan aksi nyatanya. Ini semuanya di PMM. Tetapi karena kadang-kadang ada juga target yang harus kita penuhi, makanya kita skip saja, ya kan? Ya itu. Tapi sebenarnya kalau kita dalami, ini ada di sini Bapak Ibu semuanya. Ya, ada di sini tentang konsep utama budaya positif. Baik, kita lanjutkan lagi, yaitu apa yang pertama tadi, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan pada prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Ya, bukan lagi profil tapi sudah jadi barang gitu loh. Ya. Kenapa? Kalau dulu kita tetap sebagai namanya guru sebagai center, jadi sebagai pusat pembelajaran. Jadi tanpa kita sadari, memang kita harus menyampaikan kurikulum sesuai dengan target. Ya, itu pasti kita lakukan dulu. Yang penting ikut, mau anak ngerti mau tidak itu urusan nanti. Ya. Itu. Tetapi dengan adanya kurikulum merdeka, pembelajaran itu dengan paradigma barunya. Jadi kita dituntun, dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, tuturi handayani ing madya mangun karso, ya kan? Song ngarso tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Ini adalah trilogi dari Ki Hajar Dewantara. Bahwasanya sebagai guru kita itu harus memberi dorongan, semangat, dan intinya kita memberi teladan, ya. Jadi apa sih tauladan itu?
Kalau kita bertanya pada diri kita sendiri bahwasanya guru ini memang profesi yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Banyak orang-orang pintar, kenapa tidak menjadi guru? Ya, dia juga menjadi guru sebenarnya. Tetapi dalam lingkup-lingkup yang non-informal. Contoh guru ngaji tradisional. Contoh emak kita, ibu kita itu semua guru. Bapak kita itu guru, tetangga kita itu guru, bahkan Rasulullah SAW yaitu guru kita bagi umat Muslim. Ya, jadi kalau kita melihat itu dulu, tetapi kata Ki Hajar Dewantara mengatakan, jangan kamu ajar anakmu sesuai dengan zamanmu. Karena sudah nggak laku. Itu dikutip juga dari kata-kata Umar bin Khattab. Jadi zaman anak dulu dengan kita yang sekarang beda. Anak-anak yang sekarang dengan kita yang dulu, yang era tahun 60-an, Jakarta Rusdiman, yang 70-an, Bukarwati juga, yang sudah 3 generasi itu ya, 3 masa. Kemudian yang angkatan 80, setelah itu 80 ya, 70 ya Bu ya, angkatan 70, kemudian kita 80 dan bahkan angkatan 90 ada 90. Iya Bu Vina. Berbeda. Beruntung kita yang angkatan yang lama, kita mengalami masa-masa yang kalau kita ceritakan sekarang cukup unik. Ya kan? Dulu kita, maaf cakap, ini kalau ada berkat atau dari kenduri satu saja di sini, kita anak-anak itu menunggu di kursi depan pintu, menunggu bapak kita membawa namanya berkat itu, nasi. Itu zaman kita dulu. Kenapa? Karena sangat sulitnya untuk makan. Begitu berharganya beras, begitu berharganya makanan sedikit. Karena dulu itu untuk mendapatkan beras itu luar biasa susahnya. Nah, kalau kita bicara masalah sekarang, ayo kita Bapak Ibu kita gali. Ada berkat anak kita tak tengok pun enggak, nak nengok aja enggak, mau nengok aja mau. Padahal kadang-kadang begini aja, udah lewat ya. Kalau ada jajannya diambil jajannya, setelah itu diapakan. Tetapi kita ada juga paradigma baru tentang berkat tadi. Nah, sekarang yang muncul di masyarakat adalah bagaimana berkat tadi bisa termakan, ternyata diberikan pada waktu mengundang. Siang, habis asar, mereka keliling mengundang dengan berkat yang tadi. Tujuannya apa? Biar termakan keluarganya yang gak keundangan nanti. Nah, itu paradigma baru juga. Meskipun bukan lingkup dari pendidikan kita, tetapi ini juga mendidik kita untuk menghargai yang namanya makanan. Kalau dulu kita setelah isak, bapak-bapak macam kami yang pak-pak ini, ya kan, kita genduli. Nanti habis isak pulang setengah 10, termakan nggak? Tidak. Akhirnya mubadir. Ayam nggak jadi mati karena dapat kita. Tetapi mindsetnya diubah. Di tempat kami seperti itu. Begitu mengundang, ya udah langsung dikasihkan berkat itu. Loh, Pak, kalau orangnya nggak ada di rumah bagaimana? Kan kita punya kertas, tulis aja di situ. Hari ini, tanggal ini, mengundang di rumahnya ini, acara ini, jam sekian, selesai. Mereka tidak jumpa langsung, meskipun dicentelkan di pintu, mereka akan membaca. Oh, ini undangan dari Bu Siti Arif toh. Nanti kita, katakanlah. Orang akan tahu, ya, itu paradigma yang baru dari paradigma yang lama. Ya, jadi pembelajaran dengan paradigma baru, bagaimana kita itu mengerti tentang anak, mengerti kebutuhan anak tentang belajarnya, yang dinamakan diferensiasi. Jadi kita akan menuntut sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian konsep berikutnya yaitu disiplin positif. Di dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ada yang mau berpendapat, betul nggak disiplin tidak nyaman?
Waduh. Ini berdasarkan pengalaman pribadi Pak Andi. Jadi terkadang ada hal-hal yang membuat kita terpaksa disiplin karena mungkin ada peraturan-peraturan yang kita rasa tidak sesuai, ataupun kalaupun sesuai kita butuh waktu, butuh penyucian diri. Sehingga terkadang ya itu tadi, ketika kita ingin memposisikan diri sebagai eh, orang yang harus disiplin dengan peraturan yang sudah ditetapkan, mau tidak mau, suka tidak suka kita melaksanakan itu, walaupun mungkin di dalam hati kita ada yang grundel gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, ya sudah, kita ikuti saja gitu. Karena kata pepatah, peraturan itu kadang untuk dilanggar katanya. Tapi mungkin kalau di sini temanya kan disiplin positif, ya tentu disiplin yang memiliki aura kebaikan. Kebaikan itu siapa ya, untuk kita semua. Kedepannya mungkin seperti itu tujuannya. Terima kasih. Baik, jadi intinya peraturan itu kan harus dipaksa dan peraturan harus dilanggar. Tapi dilanggar kata Bu Siti. Oke, kita tampung. Apakah betul nanti masalah disiplin positif sesuai dengan posisi kontrol kita sebagai guru? Apakah betul posisi sebagai motivasi kita? Kenapa kita melakukan hal tersebut? Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi artinya begini, disiplin ini ada juga yang mereka melakukan disiplin itu dari luar. Dari luar, ada yang mengawasi, ada CCTV. Ini salah satu, ada CCTV loh. Ya, berarti disiplinnya dari ekstrinsik. Nah, bagaimana kita bisa menumbuhkan disiplin itu dari intrinsik, dari diri kita, bukan karena itu maksudnya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Bagaimana ini akan terjadi? Ini yang akan kita belajar nanti. Ya, selama ini kita menjadikan anak itu karena biar takut dihukum, takut ya kan, ada disogok ya kan, melakukannya. Nah, nanti awas memilih. Nah, kan jadi disiplin itu bersifat transaksional. Jadi dengan transaksi tadi disiplin terbentuk. Padahal maunya kita yaitu disiplin yang betul-betul positif. Ada juga menghukum anak, tapi dengan kata-kata alah hukuman positif. Hukuman tidak ada yang positif. Apapun ceritanya, ayo kita gali. Hukuman tidak ada yang positif. Hukuman pasti meninggalkan bekas di dalam diri kita. Itu akan dilakukan lagi berulang, dan kemudian yang paling tragisnya adalah terwujudnya dendam. Ya, baik. Ini nanti akan semakin menarik Bapak Ibu kalau kita seperti ini. Memang nanti pada akhirnya pro dan kontra, pasti. Ya, pasti. Kita ingat saja kenapa itu terjadi. Pada waktu adanya BPJS pertama, semuanya kontra. Semuanya masyarakat kontra. Kita ingat itu. Yang inilah, yang itulah, yang ini. Ternyata begitu orang merasakan BPJS itu banyak manfaat yang harusnya dia mengeluarkan hepeng sampai ratusan juta rupiah, ternyata di cover oleh BPJS dengan gotong royong saling tolong. Tadi akhirnya sekarang malah berbondong-bondong ikut BPJS. Nah, itu salah satunya. Ini contoh kalau dari apa. Baik. Untuk disiplin positif juga tadi konsepnya ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Contoh kasus. Ada anak yang mencuri. Murid kita ini mencuri. Kita langsung mengegas, kita langsung menghukum, kita harus langsung menjustis. Tapi kita tidak menyadari bahwasanya dia itu mempunyai satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Apa kira-kira yang dia pengen penuhi dari kelima ini?
Bapak Ibu? Bertahan hidup, betul Bu Karwati. Dia pengen bertahan hidup dengan apa? Dengan duit tersebut dia mau bisa beli jajan kok. Dia mungkin tidak dikasih uang oleh orang tuanya. Nah, jadi mereka punya alasan. Mengapa mereka melakukan itu? Karena untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Baik, jadi kebutuhan dasar manusia itu yang kita rasakan yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan dan kebebasan serta kesenangan. Kita ungkap satu persatu. Kasih sayang dan rasa diterima. Coba Bapak Ibu. Ada salah satu murid kita yang selalu itu saja tingkahnya. Itu tingkahnya. Kita menyalahkan kok kau aja, kok kamu saja nak. Padahal dia mempunyai kebutuhan dasar yang pengen dia penuhi, yaitu rasa kasih sayang. Mungkin Bapak Ibu, di rumah dia nggak dapat perhatian itu. Makanya dia melakukan hal semacam itu. Memang jengkel kita tuh jadi kok itu saja. Tapi itulah tantangan kita. Setelah saya resapi betul juga. Betul juga ternyata anak tersebut mempunyai kebutuhan khusus yang harus dia penuhi. Ada anak kita ya kan yang nggak logis kita sebut. Itu perilaku seperti itu. Ternyata begitu kita visit ke rumah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia disuruh kerja. Dia nggak mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Ya, jadi dia melakukan hal tersebut untuk apa? Untuk kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Nah, contohnya apa kira-kira konkretnya kasus anak tentang dia pengen memenuhi kebutuhan dasar yaitu tentang penguasaan. Anak berantem, anak cakar-cakaran, itu dia pengen menunjukkan dirinya kuasa. Kebutuhannya pengen diakui sebagai penguasa. Makanya dia melakukan hal-hal tersebut yaitu penguasaan. Akhirnya setelah dia lakukan itu, kawan yang lain tidak berani. Ada beberapa faktor yang mereka lakukan. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Mungkin di rumahnya keras, orang tuanya sering mukuli mamanya lah. Akhirnya apa? Terngiang-ngiang diingatannya. Dia melakukan hal semacam itu juga. Kemudian dia sering juga dibully. Lah, begitu di sekolah ada yang lemah, dia pencet sekalian. Karena dia banyak menguasai tadi. Ada faktor dari luar juga. Kemudian kebebasan. Nah ini juga. Ini yang perlu kita sadari bersama. Bapak Ibu pada waktu ngajar, ada murid kita yang tidak melaksanakan apa yang kita tugaskan. Waktu kita belajar pendidikan Pancasila, dia mengerjakan tugas bahasa Indonesia puisi. Kita marah-marah di situ. Padahal sejatinya mereka itu pengen kebebasan. Andai kata itu digulirkan kebebasan itu, dia nggak akan milih kok, tidak akan mau kok pendidikan Pancasila. Dia maunya adalah puisi, yaitu dengan bahasa Indonesia. Ini adalah bentuk kebebasan. Dia melakukan itu karena pengen bebas untuk mengekspresikan segala keinginannya. Tetapi ya itu tadi, balik lagi ke diri kita, kita langsung marah menjudge anak yang kurang ajar, nggak ini, nggak itu, nggak ini, nggak itu. Padahal kalau sesuai dengan konsep kebutuhan dasar manusia, dia pengen kebebasan. Ya. Memang ada efeknya nanti, ada timbul. Nanti kok seperti ini anak. Kalau kita biarkan gitu-gitu terus, itu pasti kita manusiawi seperti itu. Ini nanti belum lagi ke dalam, kita akan menjurus lagi ke dalam. Jadi yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan itu contohnya begini. Ada murid kita yang gatal tangannya dan kakinya tak kalah melihat bola. Akhirnya apa? Karena kebutuhan dasarnya kesenangan dia harus terpenuhi, mereka mainnya asal aja dalam kelas, akhirnya itu pecah kaca. Dia main di lapangan sampai kakinya sobek. Sebenarnya itu memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu kesenangan dia. Apa? Ya hobi dia tadi. Tapi kadang-kadang ya itu tadi, kita selalu terpaut pada aturan sekolah. Bukan keyakinan, tapi aturan. Nah aturan seperti yang dibilang sama Bu Siti tadi, aturan itu emang untuk dilanggar.
Iya, itu pas. Betul, betul, betul. Tidak salah, betul tidak salah. Jadi karena ada peraturan itu banyak pelanggaran. Sebenarnya peraturan itu dibuat untuk diri kita, untuk mengamankan diri kita. Ayo kita ambil contoh. Kenapa kita pakai helm mau ke sekolah? Ya, sebenarnya polisi nggak ada urusan dengan kepala kita. Polisi nggak ada aturan dengan otak kita kalau tercecer. Tetapi karena mengamankan seluruh tumpah dasar Indonesia tercetus dalam pembukaan undang-undang alinea keempat. Jadi melindungi segenap bangsa Indonesia dengan apa? Dengan aturan. Pakai helm, kalau enggak kamu tak denda, kamu tak kasih sanksi. Ya kan? Siapa yang sibuk kalau kepala kita pecah? Polisi nggak sibuk, ya orang tua kita, keluarga kita yang sibuk. Nah makanya itu dibuat satu peraturan. Jadi akan beda nanti mana peraturan, mana keyakinan. Baik, ada yang mau berpendapat, Bapak Ibu? Ada yang mau berpendapat? Bukan? Biasanya kalau masalah ini apa bukan nanti? Monggo. Enggak. Baik. Kita lanjutkan kepada konsep yang berikutnya, yaitu motivasi perilaku manusia. Ini kaitannya dengan yang tadi, kebutuhan dasar tadi, Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Orang melakukan sesuatu pasti pengen tujuannya tercapai. Seperti yang sudah kita kutip sejenak di awal tadi, bahwasanya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, dan ini merupakan motivasi dari luar, yaitu ekstrinsik. Apa motivasinya? Peraturan yang sudah dia tanda tangani pada waktu masuk sekolah ini. Ya, dia datang terlambat. Kemudian dia rame di kelas, kemudian dia keluar ke kantin sebelum jamnya, ya dia melakukan disiplin diri itu. Kalau aku nanti ke kantin, otomatis aku akan dihukum. Dia takut karena itu, makanya dia diem aja di kelas. Padahal bukan dari dirinya, karena ketakutan akan dihukum. Contoh lain, kalau nggak masuk kelas, nanti saya akan dihukum. Saya disuruh mencatat lah, saya disuruh ini itu. Ini adalah motivasi dia. Padahal ini yang harus kita hilangkan nantinya. Kemudian yang kedua, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan juga motivasi dari luar. Nah, contohnya saya contohkan ini saya. Saya pengen menyapu, biar nampak nanti kepala sekolah saya menyapu. Mendapatkan reward jempol. Bu Mariati, hari ini off tidak mengantar anaknya, katakanlah. Biar datanya tepat waktu, katakanlah. Ya, itu mendapatkan jempol. Ini kan dari luar. Melakukan motivasi itu karena alasan dari luar tadi, gitu. Tidak dari dalam diri kita. Bu Asna juga begitu, cepat-cepat Bu Asna piket hari Jumat, ngomong anak, ayo anak-anak semuanya, silakan ke lapangan basket bagi yang beragama Nasrani dan di lapangan upacara bagi yang beragama Muslim. Cool. Ini motivasi dari luar, ekstrinsik. Kenapa? Nampak bapak berdepan sudah berdiri. Nah, disitulah motivasinya. Ayo kita sadari, betul tidak Bapak Ibu apa yang disampaikan ini? Ini bukan saya, tapi pakar-pakar yang menyampaikan ini. Kalau kita dalam, iya ya, memang betul. Kita melakukan hal kadang-kadang kita pengen diinikan, diberi pujian, diberi imbalan, ya. Padahal kalau imbalan itu justru kebanyakan bisa menyesatkan. Mereka akan tidak melakukan apabila imbalan itu tidak ada. Terus kreativitasnya mati. Karena tidak ada yang bilang, ngapain gak ada imbalan kok saya lakukan, loss. Nah itu yang di luar. Nah yang paling terpenting yang akan kita wujudkan Bapak Ibu semua, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan intrinsik.
Jadi kalau dari hati kecilnya yang berbicara, dia melakukan disiplin itu, berarti itulah betul-betul sadar dari dalam dirinya. Ini yang akan kita tumbuhkan bersama Bapak Ibu. Susah, sangat susah berbagai karakter siswa kita. Ya, nanti ada satu orang yang pengen seperti ini, tapi yang dua orang itu tidak seperti ini, yang satu orang itu akan hilang. Tetapi kalau ada 5 orang, tetapi yang 2 orang itu faktor ekstrinsik, mungkin akan lambat laun dia akan mengikuti yang lebih banyak tadi. Ya, makanya kita berangsur-angsur dan kita berusaha. Itulah motivasi perilaku manusia yang mereka kerjakan. Baik, lanjut ke konsep berikutnya. Ini konsep disiplin dengan identitas gagal dan konsep disiplin dengan identitas sukses. Disiplin kok ada gagal, disiplin kok ada yang sukses, ini bagaimana? Ya, ayo kita kupas konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang disiplin dengan identitas gagal itu bentuknya 2 tadi Bapak Ibu. 1 hukuman, 1 penghargaan. Yang hukuman itu pasti menyakitkan. Siapapun itu kalau dihukum pasti sakit. Mereka akan melakukan hukuman itu dengan cara terpaksa. Bagaimana dia? Iya. Begitu terlambat dia sekolah, masuk pintu pagar terlambat, hukuman apa yang sering kita dengar Bapak Ibu? Hukuman apa yang sering kita lihat? Menyiram bunga, memungut sampah. Betul. Itu kira-kira kalau kita tanya hatinya sakit nggak dia? Sakit sebenarnya Bapak Ibu. Ya, dia sekolah, entah kita nggak ngerti di mana macetnya, entah kita nggak ngerti bagaimana sebelum dia ke sekolah, tapi kita langsung yang penting jam sekian enggak, ya kamu telat. Silakan kutip sampah, ambil tong sampah. Silakan siram bunga. Ini betul menyakit dan membekas di hatinya. Apalagi ada anak atau siswa kita yang tidak pernah melakukan tindakan telat, sekali dia telat kemudian mendapat hukuman ini, itu rasanya malu, sakit pasti. Nah, oke. Kemudian setelah mendapat hukuman pasti tidak nyaman. Mereka pikirannya akan terganggu, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya dia akan malu dengan dilihat kawannya, dia akan menunduk dan itu menciutkan nyalinya. Ya, murid juga takut. Jadi besok-besok dia pengen meraup biar tidak dihukum, akhirnya murid itu terpaksa. Lah, kalau sudah terpaksa, itu ada saja hal-hal yang bisa terjadi, kebanyakan seperti itu. Ya, terus murid menyembunyikan kekesalan. Bapak Ibu semuanya pasti pernah mengerti dan memahami makna trauma. Ya, makna trauma. Lain. Trauma itu pasti menyembunyikan sesuatu. Trauma itu pasti menyembunyikan sesuatu. Trauma dari kecil ini akan terbawa sampai tua. Kita pernah mendengar dari satu kawan kita yang pernah dihukum oleh kepala sekolah yang lama dulu. Ya, sampai sekarang ingat. Ini betul itu. Oke, sekarang begini, Bu Iwin ceritakan pengalaman dari bapaknya dulu dan menjadikan sekarang menjadi disiplin karena itu, coba. Baik, saya masih ingat Pak waktu itu ya, mau ujian semester waktu di rumah. Biasanya bapak saya itu pagi-pagi, dini hari jam 3 tuh udah bangun. Karena saya mau ujian, nah bapak saya itu menyarankan, "Dok, bangun pagi, tangio isu ujian. Nah, istiqomahlah kamu sholat tahajud kemudian belajar." Nah, waktu itu saya tidak bangun. Dapat ketiga harinya tuh saya tidak bangun, capean waktu ikut ekskul,
les bahasa Inggris waktu itu, ngaji, TPQ waktu itu kan. Kemudian jam 3 itu, ya sampai jam 3 itu belum bangun. Jam 4 belum bangun juga. Bapak saya ngambil sapu penebah kalau istilahnya ya. Pukulnya saya, dipukulnya saya supaya bangun untuk sholat tahajud waktu itu. Itu yang membekas sekali. Kemudian saya belajar, nah, besoknya saya tidak mau mengulangi lagi karena dengan sekali itu bapak saya nggak pernah marah. Gara-gara sekali itu juga saya tidak, yang biasanya udah dibiasakan tiap hari untuk bangun pagi, tidak bangun pagi untuk sholat tahajud. Sampai sekarang melekat dalam ingatan saya. Oh, ada baiknya juga ternyata ya. Bapak saya dulu itu begini, mengingatkan saya tuh untuk bangun pagi sholat tahajud, kemudian belajar. Oh, rupanya dengan belajar pagi hari itu lebih fresh. Otak kita itu mudah menyerap ilmu. Nah, jadi itulah yang sangat membekas Bapak sampai sekarang. Nah, dan saya ini sekarang lagi mencoba, anak saya nanti bisa nggak ya? Nah, itulah bisa nggak? Rupanya ada hal positif dari situ yang saya ambil. Banyaklah hal-hal yang rupanya yang saya tidak suka dulu yang diterapkan orang tua saya, bapak saya terutama, makan tepat waktu, pulang sekolah itu harus pulang tepat waktu. Terus kalau main jam sekian harus pulang. Terus apalagi kalau sholat itu harus berjamaah di rumah tepat waktu. Nah, ternyata sampai sekarang saya rasakan. Nah, inilah mungkin sampai saat inilah butiran-butiran hal tersebut, kebaikan itu yang saya rasakan. Semoga saya bisa nanti melakukan ke anak-anak saya begitu. Amin. Kasih ya Pak ya. Oke, jadi hukuman menurut Bu Wiwin juga bisa mendisiplinkan. Ya, oke, itu pendapat sampai sekarang disiplin Bu ya. Insya Allah. Tapi kira-kira apakah yang cara bapaknya Bu Wiwin itu kalau sekarang dipakai cocok nggak kira-kira? Alasannya apa? Karena zamannya mungkin berbeda tuh Pak. Nah itu, kalau anak sekarang itu gini, anak saya masih kelas 4 SD itu bilangnya gini, itu zamannya mama dulu. Nah itu zamannya mama dulu. Sekarang beda mama. Tuh katanya. Saya loh Ma, udah TPQ, udah tahfiz. Di situ loh Ma, saya udah sholat hajat, udah diajarin sholat, kalau mau sholat isya itu harus sholat sunnah dulu. Apa nanti di sekolah pun nanti ada sholat duha. Kalau sholat tahajud kalau untuk orang kan tuh kali loh Ma, capek. Nah, begitu Pak. Itu yang masih sekarang ya. Itu kalau masalah kedisiplinan dari anak saya. Terus, nah kalau sholat tahajud itu nak, gini loh nak, gak harus jam 3, gak harus kayak gini, ya begitu kan. Saya mencontohkan biar mudah dimengerti sama dia gitu kan. Biar dia juga mau melaksanakannya. Nah, bangunnya nanti 15 menit sebelum subuh. Itu bisa, nah ayo nak kita coba ya. Itulah pelan-pelan mengajarkan mereka, mengenalkan bahwa kalau sholat tahajud itu nggak harus kayak mama dulu nak, gitu. Harus jam 3, harus gini, harus nunggu alarm berbunyi dulu, alarmnya dulu kan pakai apa tuh jam dinding yang dulu gitu kan, jam waker begitu. Sekarang nggak perlu nak, pakai HP Rara aja bisa. Nanti sholat tahajud yuk, nanti ada kata-kata itu Rara kan termotivasi. Rara yang bikin timelinenya. Oh iya, Rara kan udah janji pada diri Rara sendiri ya, begitu. Itulah salah satu contohnya Pak. Semoga istiqomah. Insya Allah. Kita berikan aplaus dulu untuk Bu Wiwin ya, sudah mengaitkan yang lama dengan yang sekarang. Ternyata satu hal, gak perlu pengerasan, tetapi dengan pendidikan karakter yang didengungkan oleh Presiden Joko Widodo. Pertama, karakter terbentuk, kemudian baru kurikulum merdeka ini bisa sejalan nantinya. Makanya itu berkelanjutan. Baik, kemudian ada yang identitas gagal. Tadi kan betul-betul gagal, merasa takut, merasa apa kan, merasa takut, gak nyaman. Kalau nengok bapaknya akhirnya ketakutan, itu yang gak nyaman. Berarti membentuk identitas yang gagal. Disiplin yang gagal berikutnya adalah penghargaan.
Menurut kita penghargaan itu suatu yang wow, tetapi kita tengok efeknya, tidak efektif penghargaan itu. Karena melakukan sesuatu itu karena ada reward. Kalau nggak ada reward dia nggak akan melakukan, ya, nggak mau. Macam dulu ada kawan saya, kebetulan kami tinggal pernah di perumahan di Madura sana, karena ibu saya seorang guru, ditinggal perumahan. Jadi anak tersebut mau disuruh kalau ada imbalannya. Contoh, beli 100 perak ikan waktu itu ke pasar. Kalau 100 perak suruh berikan semua, dia nggak akan mau. Tetapi kalau itu 75 rupiah, baru dia mau, karena yang 25 untuk dirinya. Nah, pernah juga suatu ketika mungkin juga diri kita melakukan. Kita disuruh barangnya itu nggak dapat, tapi jajannya dapat. Pernah nggak seperti itu? Pernah nggak? Pernah. Ayo, jadi sudah kita menghafal terasi asem. Begitu di sana lupa, jajan kita yang terbeli, tapi asemnya enggak. Ya nyampe rumah diasemi sama mamanya. Ini dia betul ini. Ya, jadi tidak efektif. Ada Pak Indra tadi contohnya. Pak Indra itu, jadi kalau disuruh tidak dikasih pasti tidak akan mau. Sampai sekarang nampaknya masih kayak gitu. Iya, betul. Terus merusak hubungan atau sifat iri. Betul nggak? Contohnya begini sifat iri itu. Bu Carwati sama Bu Asna ini sama-sama semua. Ternyata begitu Ibu Asnah menyelesaikan dulu, baik kali ya tempat Bu Asnah ya, cantik ini, anak-anak semua bisa ini dicontoh. Kira-kira menjadikan iri dan rasa sakit hati nggak dengan Bu Carwati? Sakit. Padahal mereka sama-sama mengerjakan dengan kekuatan yang penuh. Ya, sama-sama. Memang tujuan tadi bagus, cuma cara penyampaian tidak mengerti kalau yang bocah tersinggung. Aku dari tadi juga merasakan yang kayak gini kok. Ternyata dia yang punya. Nah ini menimbulkan iri dan sifat merusak hubungan. Akhirnya nggak baik. Besok disuruh, males. Tahu aja nah. Nah seperti itu. Kau yang dipuji-puji, aku tidak. Nah ini adalah disiplin yang gagal. Masuk ya? Masuk. Kemudian mematikan kreativitas. Ya akhirnya nggak mau lagi. Padahal ada beberapa kerjaan itu yang tidak harus pakem, tetapi punya tujuan yang sama. Nah itulah kreativitas. Tidak harus kalau kita ke arah siak dari lubuk dalam, tidak harus kita itu rule-nya dari Kulo 11, Dayun, kemudian siak. Tetapi kan bisa juga kita menuju ke buatan baru ke siak. Sama, jadi penilaiannya beda-beda. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, inilah Bapak Ibu, kenapa ranking tidak dimunculkan lagi di rapot? Ternyata juga menimbulkan hal yang tidak bagus. Gitu loh. Nggak ada kan? Tapi karena kita sudah membiasakan diri dengan reward tadi, ya kan? Kalau orang tuanya, ini kan paling lama. Orang tuanya nanya, "Berikan berapa anak saya?" Akhirnya kan jadi olok-olokan. Tujuannya mengurangi itu. 33, umur 32-nya, kamu 33 lah. Ini hal yang nggak bagus, makanya dihilangkan itu. Itu rankingan itu dihilangkan. Dan bahkan surat keterangan ranking kita di kelas untuk peringkat 5 sampai 1 untuk menuju ke sekolah selanjutnya kan cuma keterangan dari kepala sekolah. Iya kan sekarang tidak lagi dari rapor tadi, karena akan menimbulkan sakit hati. Kemudian merampas hak untuk menghargai dirinya. Dia itu berbuat karena mendapatkan penghargaan, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi menghilangkan tadi itu. Padahal kalau kita pupuk, ya biar mereka itu melakukannya dengan dirinya betul-betul, tanpa ada embel-embel hukuman atau penghargaan tadi. Ya, jadi betul yang kita lakukan tadi. Nanti kalau sudah tahu seperti ini, ya kita insya Allah nggak usahlah marah-marah lagi. Kita balikkan, kita elus, ya kan? Lupa kok masih seperti itu.
Ya kita balikkan pada filosofi Ganjar Toro. Memang kodratnya, kodrat anaknya kayak gitu loh. Dan itu ada satu pertanyaan Bapak Ibu kemarin dengan fasilitator. Pak, anak-anak itu saja kok yang melakukan. Kita punya batasan. Tetapi gunakan batasan itu sesuai dengan aturan. Contoh, kumpulkan dokumennya. Kalau memang P1, pemanggilan 1, pemanggilan 2, pemanggilan 3. Kalau sudah itu betul-betul komplit, pulangkan. Itu syaratnya. Ya, kalau sudah betul komplit kita, jangan hanya menyalahkan tanpa ada dokumen. Ini nggak diminta. Sebenarnya boleh kok kita nggak menaikkan anak. Boleh kita nggak mengeluarkan anak. Maksudnya dengan kalau kita sudah jemu, ya kan. Memang luar kebatasan manusia kan. Kalau memang itu betul-betul sudah betul merugikan, ya udah, tapi kumpulkan dulu dokumennya. Baru kita gaskan. Nah, ini Bapak Ibu yang disiplin sukses. Kalau yang tadi disiplin gagal, ini disiplin sukses. Ini Bapak Ibu. Konsep disiplin dengan identitas sukses itu ada konsekuensi dan restitusi. Kita bahas satu. Konsekuensi itu penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, dapat stimulus dan respon, rangsangan dan juga respon. Kemudian murid menghormati peraturan, murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi kalau kita kasih konsekuensi, anak itu akan merenung. Tetapi biasanya konsekuensi ini cuma jangka pendek. Nanti kalau kamu berangkatnya lambat, konsekuensinya kamu disuruh menulis loh di jam istirahat. Itu kan ada konsekuensi, tapi jangkanya pendek. Tidak menghukum, tapi melakukan konsekuensi saja. Jadi andai kata kita terlambat mengikuti materi ini, di jam istirahat kita nggak istirahat. Konsekuensinya kita melaksanakan atau menulis tugas tadi di jam istirahat kita, terampas jadinya. Kemudian murid memang menghormati peraturan karena konsekuensi, ya. Tapi tidak gagal, ini tidak gagal, tapi pelatihan diri kita. Nah, tetapi yang sukses yang berikutnya adalah restitusi. Restitusi itu adalah murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, yaitu dirinya sendiri yang memegang kontrol dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nanti ada contoh videonya Bapak Ibu. Ada contoh videonya, kita putarkan seperti apa sih restitusi itu. Baik. Nyampe sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Lanjut ya, baik. Semangat ini. Ya. Ini yaitu konsep disiplin pendekatan restitusi. Yang di PWM sudah ada ya. Sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid yaitu pengertian restitusi. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Jadi restitusi seperti itu. Proses menciptakan kondisi, membalikkan keadaan. Jadi biar anak tersebut, murid tersebut itu memperbaiki kesalahan mereka dan mempunyai karakter lagi, tidak dengan merendahkan, tidak dengan menghukum dan lain sebagainya. Ini sudah dikatakan oleh Gosen tahun 2024. Ini masalah restitusi Bapak Ibu. Nah, ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun dia belajar dari kesalahan. Bukan menebus, ya. Kalau menebus bisa saja nanti konsekuensi kan. Kalau ini tidak, dia belajar dari kesalahan tadi. Contohnya apa ya? Kalau kita belajar sepeda motor kemudian kita jatuh, apakah kita mau jatuh lagi? Enggak ya, enggak. Dia akan belajar. Oh begini tuh. Kalau naik pasti dari samping. Ya. Kenapa kalau orang nanam padi kok tidak maju?
Kenapa kok mundur? Belajar ya. Berarti kalau maju terinjak-injak. Kalau mundur nanti akan tertata rapi. Namanya noto karo mundur. Makanya dikatakan nandur dalam bahasa Jawa. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi kalau restitusi ini ciri-cirinya untuk memperbaiki hubungan, tidak ada dendam, tidak ada iri, karena tadi menebus kesalahannya dengan belajar. Kemudian mereka melaksanakan tawaran, jadi bukan paksaan. Jadi bagaimana caranya? Nah, seperti itulah tawarannya. Mereka biar berpikir sendiri tanpa kita yang mengarahkan, bukan dipaksa. Kalau kita yang mengarahkan itu dipaksa namanya. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita sadarkan pembuat kesalahan itu dengan coba bagaimana itu terjadi. Apa efeknya untukmu? Nah, seperti itu. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti yang disampaikan di awal masalah kebutuhan tadi, jadi mereka melakukan tindakan itu atas kebutuhan apa yang mereka kerjakan. Bisa kebutuhan kesenangan, bisa kebutuhan pengen diperhatikan, bisa juga kebutuhan apa namanya tadi hidup. Ada 5 kebutuhan tadi. Kita tanya dulu apa yang mendasari mereka melakukan itu, karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita melakukan restitusi itu fokusnya pada karakternya yang terbentuk, bukan tindakannya, tapi karakter. Bagaimana tindakan tersebut bisa disadarkan dengan karakter yang lebih bagus, ya. Dan kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi setelah mereka melakukan kesalahan, kita melakukan kesalahan, jadi kita menguatkan bagaimana solusi yang akan diambil. Solusinya bagaimana? Bukan dengan menghukum, ya. Baik, kita lanjut. Sebelum azan berkumandang, yes, ini adalah contoh hukuman, konsekuensi, ataupun juga restitusi. Contoh hukuman, guru menghukum seperti yang dibilang Bu Ucar tadi, memungut sampah, ya, itu hukuman. Guru marah dan menjadi takut, anaknya takut. Kalau kita marah terus, itu pasti takut anak. Nanti dia cerita itu, jangan lewat itu, bapak itu lewat tuh, bapak itu, Pak Indra lewat, Pak Indra, katakanlah. Nanti aku dimarah nanti, ayo sembunyi. Nah, itu karena bentuk hukuman, mereka akan cenderung takut. Dia hormat kepada guru karena merasa takut, ya tidak dimarah. Kemudian yang bentuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas pada jam istirahat seperti yang saya katakan. Jadi kalau saya melakukan suatu kesalahan atau jam saya terlambat masuk, saya tidak dihukum, tetapi saya harus membayar apa yang kurang tadi. Ya, contohnya kita telat 15 menit, jadi selama 15 menit kita disuruh tadi menggantinya, mengerjakan 3 kali lipat. Contoh, kamu terlambat kan? Tulis ini 3 lembar, katakanlah. Ini konsekuensi karena kamu sudah terlambat, ya. Nah, seperti itu. Beda dengan hukuman, sangat beda. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi gurunya tegas, siswa itu menghormati peraturan karena ketegasan tadi. Bukan takut lagi, beda. Guru segan sama takut beda. Kita harus bedakan. Guru yang tegas dan siswa menghormati peraturan, ini akan terjadi yang namanya konsekuensi. Nah, kita masuk ke restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Inilah Bu restitusi. Ini contoh ada masalah, kita tanyakan saja, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas. Nah, contohnya tadi kita di awal tadi sudah membuat kesepakatan kelas, menghormati kawan yang berbicara. Tetapi di situ ada 2 orang yang saling ngomong, Bu Asnah berbicara, tetapi Bu Siti berbicara juga. Ini sudah melanggar yang namanya kesepakatan kelas, seperti itu. Jadi kita balikkan, dia menuju kesepakatan kelas yang sudah sudah disepakati awal. Nah, itu tujuan restitusi. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi guru terbuka, mengajak dia berbicara,
sebagai teman, terus kemudian siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi siswa bisa dengan tadi dia menghormati dirinya, menjaga dirinya gitu maksudnya, ya, dan menghormatinya serta orang lain. Ya, itu contoh hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi di benak kita sudah terbayang ini. Oh, seperti itu tuh hukuman. Oh, seperti ini restitusi. Oh, seperti iya betul konsekuensi dan seperti ini toh restitusi. Mungkin yang belum kita laksanakan ini kebanyakan yang restitusi, iya kan? Kalau yang hukuman dan juga konsekuensi sering kok kita, iya kan? Dia nggak mengumpulkan tugas di bed lainnya, di bednya nggak mengumpulkan. Akhirnya apa? Udah kerjakan 5 tugas, betul nggak? Itu konsekuensi, bukan hukuman, gitu. Tapi kalau kamu jangan kerjakan tugas, sekarang ambil pel ini. Karena tidak menuju pada sasaran, dialihkan dengan yang lain, itu namanya hukuman. Oke, baik, kita lanjut. Nah, sebagai seorang guru, kita berada di posisi manakah sekarang? Ada 5 posisi kontrol. Ini sangat hati-hati dengan kata-kata kontrol ini, ya. Sangat hati-hati, harus pelan sekali. Kalau enggak nanti meleset jadi viral. Oke. Jadi ada 5 posisi kontrol kita. Yang pertama itu 5 posisi kontrol itu penghukum. Apakah kita di dalam posisi penghukum itu? Ayo kita tanya pada diri kita. Terus kemudian apakah betul kita merasa di pos pembuat rasa bersalah? Dan yang satunya posisi kita sebagai teman, pemantau ataupun manajer. Paling tidak Bapak Ibu, sebagai guru kita itu dituntut meskipun belum bisa jadi manajer, kita ke teman lah. Tetapi kita tahu kan sifat anak kita. Kalau kita posisi kita sebagai teman, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Iya, betul. Kadang-kadang dia tidak kurang hormat ke kita, itu kurang karena dia merasa wah teman kok gitu, wah gampang apa Andi saja kan, nah, seperti itu. Ini kelemahan. Jadi ada 5. Tetapi ini betul di jiwa kita pasti pernah yang namanya menghukum anak. Kemudian membuat merasa bersalah. Contohnya nanti ada. Contohnya begini membuat merasa bersalah. Ayolah nak, jangan seperti itu. Nanti saya loh kena marah. Nah itu membuat rasa bersalah. Pernah nggak seperti itu? Ayolah nak, jangan seperti itu. Nanti Pak R marah. Nah ini membuat merasa bersalah. Jadi anak merasa bersalah. Iya ya, karena tadi akhirnya Bu Vina dimarah. Nah seperti itu. Pemantau ada nanti contohnya. Dan juga manajer. Apa manajer itu? Yes, ini Bapak Ibu. Kita baru sadar di sini bahwasanya tindakan 5 posisi kontrol penghukum, yaitu patuhi aturan dan berdiri di depan kelas. Itu contoh menghukum itu seperti itu. Oke, kamu sudah terlambat masuk karena ke kantin. Silakan berdiri di depan kelas dengan kaki 1. Nah, ini dia menghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan ibu, ya, ayolah kerjakan itu, nanti saya ditegur. Oke, break dulu sebentar, kita dengarkan azan. Ya, azan sudah lewat. Kita lanjutkan lagi. Kemudian posisi kita yang menjadi teman. Nah, posisi kontrol teman ini seperti ini. Ayo kerjakan tugasnya buat ibu bangga, ya. Terus kemudian kalau salah tidak apa-apa kok. Nah ini sebagai teman merasa adem saja mereka, merasa adem. Nah jadi efeknya teman ini Bapak Ibu, akhirnya apa yang terjadi? Kebanyakan kerjakannya asalan. Salah pun nggak apa-apa ya, manusiawi. Ya ini posisi kita sebagai teman, ya. Kemudian pemantau, contohnya gini, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya apa? Artinya pemantau itu mengingatkan. Jadi kita mengingatkan bahwa kamu salah di ini dan apa yang sudah kamu langgar
tadi tentang tentang peraturan kelas. Terus kemudian konsekuensinya apa? Kita memantau aja di situ sifat kita. Nah, Bapak Ibu, yang paling diinginkan dalam posisi kontrol kita sebagai guru yaitu adalah manajer. Ya, manajer ini kita itu memecahkan masalah tanpa menghardik anak, kita tanpa menyalahkan anak, tanpa menghukum anak, dan tanpa membuat anak itu trauma. Jadi seperti ini contohnya. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kalau sudah tahu, bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu itu? Ini yang dituntut. Jadi posisi manajer ini, anak itu tetap merasa terhargai meskipun salah, karena dia diberi tanggung jawab, dibalikkan lagi tanggung jawab kepada dirinya. Ya, nah ini semua terbentuk kalau karakter itu sudah ada di diri anak itu. Bagaimana kalau karakter itu belum terbentuk? Ya, makanya kita balikkan seperti perubahan tadi masalah visi yang agamis. Bagaimana kita mengagamiskan anak? Banyak cara. Ya, yang sudah dikerjakan di sekolah kita, adanya MDTW, adanya muhadaroh, ya, kemudian adanya pengajian kalau hari-hari besar agama. Nah, seperti itu. Jadi kalau itu sudah, manajer ini yang dituntut sebagai guru. Jadi kita meluruskan masalah itu dengan membalikkan kepada murid kita. Lanjut, keyakinan kelas. Nah, ini di awal-awal tahun masuk ajaran kita diminta untuk membuat suatu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu salah satu itu kunci keyakinan kelas adalah menghindarkan dari kalimat-kalimat negatif. Seringkali peraturan kelas atau kontrak belajar menyantumkan larangan-larangan dan sanksi-sanksi yang dapat menciptakan atmosfer yang kurang positif. Nah, itu kalau keyakinan. Jadi bukan dilarang seperti itu. Kemudian kalau keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat dan keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi intinya perbedaan dari keyakinan kelas dan peraturan kelas itu jelas. Kalau peraturan kelas itu lebih cenderung kepada paksaan, ya, karena itu sudah aturan. Tapi kalau keyakinan itu berdasarkan pendapat mana yang baik dan yang buruk, kemudian dilaksanakan bersama-sama, dan itu ditinjau dari waktu ke waktu. Apakah masih keyakinan kelas ini masih dapat nggak dilaksanakan pada waktu berikutnya? Lanjut ke sini. Nah, seperti Bapak Ibu yang sudah saya lakukan, yaitu kegiatan membuat keyakinan kelas. Jadi murid kita itu diminta untuk menuangkan di dalam stick note, kemudian ditempelkan keyakinan apa yang akan dibuat di kelas itu. Inilah pendapat-pendapat mereka. Jadi di sini mereka merumuskan apa-apa saja loh kira-kira keyakinan kelas yang bisa dibuat. Setelah itu hasilnya mereka itu akan menempel. Nah, disinilah keyakinan itu akan terbentuk. Jadi apabila keyakinan itu dilanggar, kita tinggal membalikkan ke sini. Ini kan sudah jadi keyakinan kelas. Kenapa anakku dilanggar? Seperti itu. Karena bukan peraturan. Kalau peraturan kan sifatnya kan satu saja kan, searah. Kalau ini tidak. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Jadi pembukaannya lebih abstrak dari peraturan.
jadi lebih halus. Kemudian berupa pernyataan universal dan dibuat dalam bentuk positif, tidak ada larangan. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, terus sesuai dengan kondisi kelas sekolah agar mudah diterapkan. Jadi kalau di situ tidak ada listrik ya nggak mungkin kita peraturan kelas dibuat hemat listrik, hemat energi, nggak mungkin karena kondisinya nggak ada listrik seperti itu. Tapi kalau ada keran, sekiranya menutup kembali setelah digunakan, bukan dilarang membuka keran secara berlebihan, tidak, tetapi dengan kata-kata yang halus. Sebagai contoh, gunakan air seperlunya. Nah, itu suatu keyakinan kelas. Kemudian semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi warga kelas itu dilibatkan, apa yang kurang, apa yang perlu ditambah lagi, apa yang dikurangi, sudah pas-pas belum. Jadi karena itu sudah menjadi kesepakatan yang mudah-mudahan dilaksanakan dengan senang. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Jadi setiap anggota kelas perlu belajar senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa nyaman, kemudian selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang baik, percaya dan menghormati orang lain, kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Jadi tidak ada kan dilarang tidak. Jadi hindarkan kata-kata itu. Jadi kita lebih ke nuansa positif saja. Kemudian hormat, meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang, ya kan, barang milik orang lain, terus bekerja. Kami yakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan yang mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Inilah bentuk-bentuk keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, dalam pemecahan masalah ini yang paling penting yang harus kita pahami dari uraian konsep-konsep tentang disiplin positif tadi, yaitu segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ini ada beberapa tahapan kalau ada masalah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian menvalidasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Inilah segitiga restitusi. Apakah semua ini akan terjadi semacam ini? Masalah itu apakah bisa dipecahkan dengan semuanya? Tidak harus, gitu. Tapi tahapannya ada. Ada yang langsung dia memvalidasi kebutuhan saja. Kamu tentu punya alasan melakukan itu. Itu aja pertanyaannya. Tidak semuanya bilang iya kok. Kalau aku jadi kami, saya akan seperti itu kok. Nah, itu tidak. Jadi menstabilkan identitas itu lebih cenderung kepada mendinginkan sesuatu. Dia lagi guarang, dia lagi panas, tapi kita stabilkan dulu. Gitu. Enggak langsung kita justice. Kita dia biar berpikir. Nah, itu ya. Kemudian kita memvalidasi kebutuhan, jadi kebutuhan dasar tadi loh, kita balikkan. Oh mungkin dia melaksanakan seperti ini karena kebutuhan dasarnya dia pengen ini, seperti itu. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi yang sudah dia laksanakan tadi, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Contoh, ada keyakinan kelas tidak mengganggu kenyamanan saat belajar. Ya, itu karena belajar itu harus senang dan seperti itu. Ini adalah tahapan-tahapan segitiga restitusi. Ada satu video yang saya anggap ini kasus yang kenakalan biasa saja, tetapi bisa kita redam dan tetap kita bisa meluruskan kepada kebutuhan dia apa sih, kita fasilitasi seperti itu. Ada dua video, tetapi satu video saja yang akan saya tampilkan seperti ini kira-kira Bapak Ibu, penggunaan atau penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Pak, itu loh Pak, di kelas kami sangat mengganggu. Si Fadil lagi bermain bola Pak. Bermain bola? Iya. Di mana? Di dalam kelas, kami sangat terganggu. Oh ya, kamu tenang. Sekarang panggil Fadil, temui Bapak di rumah Bapak ya. Baik Pak. Permisi Pak. Ya, silakan masuk.
Pak, tadi ada manggil saya. Oh, kamu Fadil? Iya. Aduh Fadil, kenapa bajumu kayak gitu? Coba rapikan dulu. Sudah, Pak. Itu kelihatan lebih bagus. Dulu lah. Ada apa Bapak memanggil saya tadi? Fadil, tadi Bapak tak kala keluar kelas mendapat laporan dari kelas bahwasanya kamu bermain bola dalam kelas. Apakah betul demikian? Iya, Pak. Sebenarnya kamu bukan orang satu-satunya yang pernah melakukan itu. Tapi banyak orang yang pernah melakukannya, tergantung besar kecilnya kesalahan yang dia perbuat. Iya, Pak. Habisnya saya geram sekali. Kalau ada bola, saya ingin sekali memainkannya. Iya, Bapak paham. Pasti kamu punya alasan. Kenapa kamu melakukan hal demikian? Saya suka dengan olahraga terkhusus sepak bola, Pak. Saya ingin menjadi pemain bola kelas dunia. Saya ingin membanggakan kedua orang tua saya. Bagus itu Fadil, luar biasa itu. Tetapi, apakah kamu masih ingat tentang kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati? Masih, Pak. Lalu, kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Saya mengganggu ketenangan belajar tadi, Pak. Saya bermain bola di kelas. Saya merugikan teman-teman saya yang sedang belajar. Saya mengganggu mereka sedang belajar. Berarti kamu sedang dalam masalah, Pak. Jadi, untuk mengatasi permasalahan ini, menurut kamu, apa sih yang bisa kamu lakukan? Kan saya, Pak, saya akan meminta maaf kepada kawan-kawan saya. Saya ingin minta maaf dan tidak mengganggu mereka di saat belajar. Kedepannya saya akan berubah menjadi lebih baik. Saya akan bermain bola di lapangan, di jam kosong dan di waktu istirahat saja. Itu pun jika diizinkan. Baiklah kalau begitu Fadil, kamu murid yang baik. Bapak yakin kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Dan jika kamu tekun berlatih, niscaya cita-citamu akan berhasil. Sekarang silahkan kamu kembali ke kelasmu. Baik, Pak. Mbak, terima kasih. Iya. Itu sekilas dari video tentang penggunaan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah. Jadi Bapak Ibu, kalau lagi anak melakukan masalah atau murid melakukan masalah, itu tidak langsung di justice. Oh berarti kamu salah itu. Nah, tapi kita stabilkan. Contoh dengan kata-kata tadi menstabilkan identitas, Fadil melakukan tindakan dia bermain sepak bola di kelas. Ya, bagaimana kita stabilkan? Ya Fadil, dulu saya pernah kok melakukan seperti itu. Dulu kita contohkan. Dulu kita sebagai murid kan, dulu pernah kok Bapak melakukan seperti itu, bermain di kelas. Nah, itu. Jadi dia merasa, oh ada kok kawanku. Seperti itu dulu langkahnya. Ya, yang kemudian tahapan yang berikutnya baru kita penuhi kebutuhannya. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Fadil berbicara, Pak saya hobi loh dengan bola. Oh berarti dia hobi. Kebutuhan dia adalah kesenangan. Kita balikkan. Setelah itu, tahapan yang paling terakhir adalah bagaimana dia kembali kepada karakternya. Berarti kamu melanggar keyakinan kelas. Kira-kira kalau sudah kamu heboh, kamu melanggar keyakinan kelas itu, apa yang akan kamu lakukan? Oh ya Pak, saya mengganggu orang. Kedepannya saya akan minta maaf dulu Pak, saya tidak akan mengulangi. Jadi kita memecahkan masalah diharapkan sebagai manajer tidak marah-marah, tapi anak merasa nyaman. Tapi yang intinya mereka tidak akan lagi melakukan kesalahan. Itu tujuan kita Bapak Ibu. Baik. Kemudian ini dalam menerapkan disiplin positif, kita hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan pada posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kita harus tahu bagaimana
anak tersebut atau siswa tersebut melakukan kesalahan, kira-kira apa yang kebutuhan yang mereka butuhkan, motivasi dari mana mereka melakukan, dan dalam kita menyelesaikan masalah terhadap masalah anak-anak, kita jangan menjadikan lagi sebagai posisi penghukum, tapi paling tidak, paling minim-minimnya kita menjadi seorang teman. Ya, lebih bagus lagi kalau nanti kita sebagai pemantau, karena dalam pemantau itu mengingatkan kesalahan dan keyakinan, dan yang terakhir menujulah kita sebagai posisi manajer. Kalau sudah seperti itu kita lulus, insya Allah disiplin positif di sekolah kita akan berjalan, ya, meskipun dengan sedikit apa, tapi tetap tanpa kita melakukan hukuman. Kita biasakan dengan menyadarkan bahwasanya membuat kesalahan itu bukan berarti dia harus menebus kesalahan dengan hukuman atau konsekuensi, tetapi bisa juga dengan restitusi. Jadi mengembalikan karakternya hingga dia kembali ke kelompoknya atau kembali kepada dirinya, bahwasanya kesalahan bisa diselesaikan dengan caranya sendiri dan tidak akan dilakukan secara berulang-ulang. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Guru hebat, malah kita sama-sama melakukan yang terbaik untuk sekolah kita, untuk murid-murid kita ke depannya, karena gambaran masa depan adalah ditengok dari tahun yang sekarang. Jadi akan nampak 10 tahun yang akan datang, apa sih hasil dari yang kita tanamkan yang sekarang akan nampak 10 atau 20 tahun yang datang. Yakin dan percayalah, insya Allah apa yang kita sampaikan dengan tulus ikhlas, itu semata-mata karena Allah Tuhan yang Kuasa, dan Allah akan memudahkan segala urusan kita nantinya. Terima kasih sekali sudah hadir dan berikan pendapat, kemudian menyemangati dan mau menghadiri undangan saya dalam proses aksi nyata untuk pembebasan disiplin positif. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvina Rahmadani, guru SMP Negeri 1 Lubuk Dalam. Materi yang disampaikan oleh Pak Andi Hermawan tentang budaya positif sangat bermanfaat. Ketika ada permasalahan siswa kita bisa menggunakan tahapan segitiga restitusi. Semangat untuk Pak Andi dalam menyelesaikan pendidikan guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Win Pujaningsih, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Lubuk Dalam. Baik, untuk kegiatan yang kita lakukan pada hari ini dapat membuka mata saya bahwa ternyata kita sebagai guru itu harus bisa menyelesaikan masalah peserta didik kita. Sebaiknya kita memposisikan diri kita pada posisi control manager. Dan semangat terus untuk Pak Adi Hermawan, SPD, untuk menyelesaikan pendidikan program guru penggerak sampai selesai. Terima kasih. Selamat dan sukses untuk Pak Andi. Terima kasih.